Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini hanyalah seperti tipuan, kesenangan yang merupakan tipuan belaka. Makanya Allah ibaratkan seperti ini, maksudnya apa sih? Supaya kita ini jangan terlalu cinta dunia. Ya. Jangan menjadi hubbud dunia wa karihatul maut. Jangan menjadi terlalu cinta dunia dan kemudian takut mati. Ya. Itu penyakit zaman akhir. Penyakit zaman akhir kata Rasulullah SAW, umat ini akan terpecah-pecah. Seperti makanan yang disajikan di meja makan. Seperti prasmanan. Disantap dari kanan kiri, ya, dicomot dari kanan kiri, umat ini akan lemah. Ketika itu sahabat bertanya, apakah waktu itu kita sedikit? Enggak. Amin killatin ya Rasulullah. Apa waktu itu kita minoritas sehingga kita kemudian dipermainkan orang lain? Tidak. Bal antum katsir. Kamu nanti itu jumlahmu mayoritas. Walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sail. Tapi kamu itu berpecah belah seperti apa? Buih di lautan. Ghusaun ka ghusa'is sail. Kamu nanti akan terpecah belah seperti buih di lautan yang dipermainkan ombak, ya. Semua orang membanggakan kelompoknya, ormasnya, grupnya, saling bertikai. Ya. Ini yang terjadi di zaman akhir. Kita ini mayoritas tapi nasibnya diombang-ambingkan orang lain. Apa itu penyebabnya? Penyebabnya kata Nabi, ya, kamu terkena penyakit wahan. Apa itu wahan? Nabi mengatakan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kamu terlalu cinta dunia, gila harta, dan kamu takut mati. Karena kamu gila harta, kamu akan menggunakan segala cara. Dan karena kamu takut mati, kamu akan menjadi apa? Menjadi sangat pelit karena kamu takut kamu habis. Kamu takut mati, kamu tidak berani berjuang. Kamu takut jabatanmu turun. Kamu takut pangkatmu hilang. Kamu takut diserang. Maka kamu membuat tidak berani berbuat yang baik untuk agama ini. Kamu tidak berani berjihad. Kamu tidak berani ikut berjuang. Kamu takut mati. Takut dimatikan kehidupannya, dimatikan apanya, ya. Kita sekarang ini takut pada hegemoni Amerika. Nah, takut dinuklir. Maka kita menjadi, ya itu, takut mati. Makanya Allah ingatkan kita ini, ayo, jangan terlalu cinta dunia sehingga kita ini kena penyakit wahan, ya, menjadi kita pelit, menjadi kita apa? Tidak mau berbuat baik, kita tidak beribadah, apalagi Ramadan, ya. Jangan sampai Ramadan ini nggak puasa, naudzubillah, ya, naudzubillah. Sangat menyesal, sangat rugi kalau ada orang bulan Ramadan tidak puasa. Itu rugi yang luar biasa. Sebab ini bulan istimewa, bulan penuh ampunan. Kita dosa-dosa kita diampuni Allah. Kita akan dapat rahmat Allah. Kita akan dapat Lailatul Qadar, ya. Jangan sampai Ramadan ini dijadikan bulan yang tidak istimewa. Ini bulan istimewa. Ya. Jadikan Ramadan bulan istimewa. Selanjutnya saya katakan ini Al-Quran mengatakan surat Al-Imran ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ya. Allah katakan dalam surat Al-Imran ayat 14, zuyyina linnasi hubbus syahawat. Diperhiaskan bagi manusia itu mencintai kesenangan. Ya, manusia ini memang oleh Allah diberi nafsu, ya, syahwat, kesenangan. Ya. Senang dalam apa? Minan nisa, dia pasti senang perempuan. Namanya laki-laki nggak ada yang nggak senang perempuan. Pak. Udah tua, udah peot pun masih kepingin perempuan. Normal ya, laki-laki normal. Kalau ada laki-laki nggak pingin perempuan itu nggak normal. Kiai, ustadz kayak pasti tertarik pada perempuan. Itu naluri kok. Allah katakan dalam Al-Quran, zuyyina linnasi hubbus syahawat. Allah katakan dalam Al-Quran, manusia itu pasti mencintai kesenangan-kesenangan. Minan nisa, dari perempuan. Semua laki-laki pasti senang perempuan. Kiai pun, ustadz pun, siapa yang nggak senang perempuan? Cuma dia kan dibatasi. Ini halal, ini
haram. Makanya dia harus menikah. Kan karena senang perempuan. Kalau nggak senang perempuan, ya nggak usah nikah. Nikah. Ya. Hubusya minan nisa. Wal banin. Semua orang ini senang anak. Ya, kita kan suka punya anak. Dunia ini nggak punya anak. Kayaknya nggak lengkap. Ya. Saya punya teman kaya raya. Nggak punya anak. Dia pasti mengeluh. Anak itu adalah kebahagiaan dalam hidup. Apalagi anaknya pintar, cantik, ganteng. Itu kebahagiaan. Itu pasti kita senang. Wal qanatiril muqantarati. Ya. Qanatir muqantarati, harta yang berlimpah. Ya. Semua orang kepingin harta yang berlimpah, kepingin naik Mercy terbaru, kepingin naik itu private jet, kepingin naik apa Rolls Royce. Ya. Kalau hari zaman dulu ya orang kepingin naik onta kuda yang bagus ya. Minadz zahabi wal fiddah, emas dan perak. Simbol kemakmuran ya emas. Zaman dulu kan belum ada uang ya, emas. Dulu orang punya emas sak gudang, 2 gudang ya. Kalau hari itu deposito 1T, 2T, 5T, bukan MT. Orang kaya. Ya. Semua orang kepingin lah. Mana ada orang nggak punya duit 1T. Saya juga pingin kok. Saya kalau Allah kasih duit 1T, saya senang sekali. Untuk apa? Saya mau ini. Saya buat untuk jalan-jalan kebaikan. Wal khailil musawwamah. Dan kuda-kuda yang bagus. Kalau zaman dulu kan naik kuda. Kalau hari ini ya Mercy yang terbaru, BMW, Rolls Royce, ya, Lambo. Kita hari ini kepingin kuda jingkrak itu apa? Ferrari. Ya. Al-Quran sudah katakan begitu. Kita kepingin kendaraan yang bagus. Wal khailil musawwamah. Ya. Wal an'am, tanaman-tanaman, ya, kebun-kebun, kebun sawit, kebun tebu. Ya. Wal hars, ya itu tanaman apa? Pertanian. Semua ini kita semua membutuhkan itu. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Semua itu hendaknya disadari hanyalah kesenangan dunia. Semua itu kesenangan dunia. Itu kesenangan dunia. Dzalika mata'ul dunya wallahu innahu husnul ma'ab. Dan Allah itu mempunyai hal yang tempat kembali yang terbaik ya. Jadi semua manusia senang dunia itu tidak ada salahnya ya. Orang kepingin kaya boleh-boleh kok. Memang Allah katakan begitu dalam Al-Quran ya. Ali Imran 14. Semua orang itu pasti senang lah wanita. Punya istri 1, pingin 2, pingin 3. Ya, itu manusia. Malah itu Hotman punya 39 aspri yang cantik-cantik. Ya. Ya itulah kebahagiaan, kemewahan dunia. Tetapi ingat, kalau kita muslim, jangan berlebihan. Kita dibatasi ada aturan halal dan haram. Dalam ayat lain Allah mengatakan ya inna, Allah katakan dalam surat Fatir ya. Ya ayyuhan nas inna wa'dai haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur ya. Surat Fatir ayat 5 Allah berfirman ya ayyuhan nas wahai manusia. Hai kita semua. Inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Jangan ragu-ragu ya. Sedikit pun jangan ragu-ragu. Sedikit pun jangan ragu-ragu. Janji Allah itu benar ya. Surga neraka itu ada. Jangan Anda tidak percaya. Anda akan menyesal. Ya. Janji Allah itu nyata. Janji Allah di dunia nyata. Sedekah itu akan membuat kamu kaya. Janji Allah itu nyata. Ya. Jangan takut sedekah. Jangan takut berzakat ya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan semua kalian jangan sungguh-sungguh ada nun taukidnya. Ghurranna ada nun taukidnya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Awas sekali-kali jangan kamu terbujuk kehidupan dunia. Jangan kamu tertipu. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan sampai kamu tertipu oleh sesuatu yang menyebabkan kamu lalai dari Allah. Ya. Jangan jabatanmu, jangan tertipu pangkatmu, jangan tertipu kemewahan, kesenangan. Ingat ya, janji Allah itu nyata. Jangan mengambil langkah praktis untuk kaya tanpa aturan. Ya. Jangan kita kemudian membypass kesenangan tanpa halal dan haram. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau kamu kaya boleh. Oh boleh. Anda kaya, saya senang.
Bapak-bapak ini jadi konglomerat, saya senang, Pak. Semua karyawan bekerja yang baik, Anda harus kaya. Supaya anak-anak sekolah lebih baik, supaya bisa bayar zakat, supaya bangun masjid. Saya di Malang ini saya punya pesantren yang menampung anak-anak yang kurang mampu. Saya terima semua santri tanpa memandang apa itu status ekonominya. Saya kepingin lebih kaya lagi, Pak. Kenapa? Saya kepingin lebih banyak nulung orang, Pak. Supaya sekolah saya bisa saya gratiskan. Supaya pesantren bisa saya gratiskan. Hari ini saya sudah gratiskan secara terbatas siapa yang tidak mampu. Saya ingin lebih banyak lagi, Pak. Ya, kita harus lebih kaya. Supaya lebih banyak berbuat baik. Ya. Yang tidak boleh itu kalau kita itu jadi pelit. Ya. Dunia itu artinya kamu cinta dunia, kamu mencintainya secara berlebihan sehingga kamu eman, kamu tidak mau sedekah, kamu cinta, kamu tidak ingin kehilangan, tidak mau zakat, tidak mau sedekah. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau kamu kaya dan rajin zakat, oh alangkah bagusnya. Kalau Anda punya harta 100 miliar, zakatnya 2,5 miliar, Pak. 2,5. Enak kan? Kalau di Jakarta belum ada yang nyalurin, kita Pak siap, jangan khawatir. Pesantren kita selalu terbuka. Kita punya lembaga zakat juga namanya Lazis An-Nur, Pesantren An-Nur di Malang. Jangan khawatir, Anda kaya ada baik. Asalkan kaya dengan cara yang halal. Selanjutnya Allah dalam surah Al-Takatsur itu yang tidak boleh itu ilhaknya ya. Al-hakumut takatsur. Yang tidak boleh itu berlomba-lombanya. Sombong-sombongnya ini yang nggak boleh. Nih loh, saya Ferrari, kamu apa? Lambo, kamu apa? Ini, kamu apa? Itu. Jadi berlomba-lombanya nggak boleh. Tapi kalau Anda kaya untuk kebaikan, tidak ada yang salah. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wala'bun. Tapi ingat ya, dunia ini hanya permainan. Ya. Hanya seperti senda gurau. Ya. Wa innal akhirata lahiyal hayawan laukanu ya'lamun. Akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya ya. Kalau kamu tahu ya. Surat Al-Ankabut. Dalam ayat lain Allah juga katakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia ya. Jangan semua kesenangan kita habiskan di dunia. Kita masih perlu pergi ke akhirat ya. Jangan kamu sombong ya. Supaya kita tidak cinta dunia bagaimana? Jangan sombong ya. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka orang yang sombong. Anda boleh kaya, tidak masalah ya. Tapi jangan sombong ya. Jangan cuma pamer Lamborghini apa itu Ferrari. Yang sombong nggak boleh, kaya boleh, sombong ya nggak boleh. Ya. Dan ingat Anda mesti mati ya. Supaya Anda tidak kemudian ingat Anda mesti mati. Ya. Anda yang punya duit 1 triliun apa nggak mati? Kalau ada pil anti mati, pasti Pak Jenderal Soeharto udah beli, Pak. Nyatanya Pak Harto mati, Lim Sulyong mati, ya. Ingat, Anda mau mati, Anda boleh kaya, tapi Anda mau mati, Pak. Kalau mati, mau dipakai apa hartanya itu? Jangankan sepatu yang mahal, kaos kaki pun dilepas. Baju kita ini mau dilepas, Pak. Kita tidak tahu baju ini kita lepas sendiri, apa dilepaskan orang yang memandikan kita. Makanya supaya kita tidak terlalu cinta dunia, salah satu obatnya ingatlah mati. Ya, supaya ambisi kita ini terkendali, supaya kita ini tidak muluk-muluk ya, wis menghalalkan segala cara. Ingat, kamu akan mati kalau kamu nyolong, kamu nyuri, kaya, oke, mati. Kan kamu punya perhitungan. Anak-anakmu nggak salah, dia kan nggak tahu, dia menikmati. Lah kamu yang nyari, yang nyolong, kamu yang nyuri, kamu punya urusan di akhirat. Ya, makanya jangan mengambil langkah nekat. Ya. Supaya kita hidup selamat, jangan nekat. Jangan ngawur ya. Ingat bahwa kita pasti mati. Allah katakan dalam surat Al-Jum'ah ayat 8. Qul innal mautalladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kamu lari darinya. Semua orang ini kan takut mati, Pak. Kalau bisa orang nggak mati ya. Orang menyiapkan tempat perlindungan, asuransi, kepinginnya tidak mati. Tapi kamu mesti mati. Innal mautalladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kamu mesti mati. Dijamin.
Nggak ada yang nggak. Presiden mati, jenderal mati. Siapa yang nggak mati? Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kalau sudah kamu mati, kamu nggak mati begitu aja, Pak. Mati ya kalau ayam mati selesai. Kalau kita mati akan dikembalikan pada Allah yang Maha mengetahui ya. Amalan kita apa, baik buruk kita apa. Allah Maha tahu. Kita mencuri Allah tahu, kita bohong Allah tahu ya. Turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kamu akan dikembalikan pada Allah yang Maha mengetahui sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak tampak, yang kita sembunyikan, yang atasan kita tidak tahu, yang istri kita tidak tahu, Allah tahu ya. Kita bisa selingkuh, istri tidak tahu, tapi Allah tahu. Kita bisa korupsi, pengawas tidak tahu, Allah tahu ya. Makanya Allah dalam surah Al-Jumu'ah katakan, "Tsumma turadduna ila alimil ghaib." Kamu akan dikembalikan kepada siapa? Ila alimil ghaib, kepada zat yang Maha mengetahui hal yang gaib. Tidak ada yang bisa disembunyikan sama sekali. Anda bisa lari dari polisi, Anda bisa lari dari pengadilan, Anda bisa lari dari KPK, Anda tidak akan lari dari pengadilan Allah, ya. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kamu akan dikembalikan dan kamu akan diberitahu tentang apa-apa yang telah kamu lakukan. Artinya amalmu akan diperhitungkan, Pak. Baik akan dihitung baik, jelek akan dihitung jelek, ya. Jangan sembrono, ya. Tetapi apa kita nggak boleh kaya? Boleh, sekali lagi boleh, Pak. Jangan kemudian kita takut kaya. Silakan Anda kaya. Dalam surat Al-Qasas ayat 77 Allah mengatakan, "Wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirah." Ya. Hendaknya kamu cari dari apa yang Allah berikan ya. Di dunia ini kamu hendak cari untuk daral akhirah. Ya. Gunakan hartamu itu untuk akhirat, Pak. Kalau Anda sekarang berkuasa, gunakan kekuasaan Anda untuk kebaikan. Ya, ayo yang Anda menjadi GM, direksi itu perhatikan musolanya. Ayo, Anda sekarang punya kuasa, beri mereka anak buah waktu sholat, beri mereka kesempatan beribadah, makmurkan masjidnya, keluarkan zakatnya, keluarkan CSR-nya. Ya, Anda pemimpin perusahaan ada CSR. CSR-nya jangan dibuat bangun diskotik. CSR-nya beri ke pesantren, masjid, musola. Ya. Gunakan apa yang kita miliki di dunia ini untuk akhirat. Harta kita sisihkan untuk akhirat. Jabatan kita, kemampuan kita, gunakan, Pak. Kalau tidak ada tenaga kita, ayo datang ke masjid, nyapu-nyapu. Tidak harus jadi imam. Ada yang bagian nyapu, ada yang bersihin toilet. Ya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ya. Surat Al-Qasas ayat 77. Kamu hendaknya cari akhirat, tapi jangan lupa bagianmu dunia. Kamu di dunia ini juga masih perlu. Ya. Kamu di dunia ini juga masih perlu anak-anak sekolah. Kamu masih perlu naik haji. Kamu perlu rumah yang layak. Kamu perlu mobil yang layak. Tidak apa-apa. Asalkan wa ahsin kama ahsanallah ilaih. Hendaknya kamu berbuat baik. Ya. Berbuatlah baik. Seperti Allah berbuat baik sekalian. Wala tabghil fasada fil ard. Jangan berbuat kerusakan. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka orang yang berbuat rusak. Ya. Baiklah dimanapun engkau berada. Ya. Dari lingkup terkecil lah, di kantor, di RT, di RW, di kelas. Ya. Selanjutnya Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Ahzab, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Allah memerintahkan kepada kita, wahai orang beriman, ingatlah kepada Allah, banyaklah zikir. Supaya kita ini jangan terlalu cinta dunia, perbanyak zikir. Ingat Allah ya. Saya ajak kita, habis sholat, tolong habis sholat jangan langsung pergi, duduk sejenak, bacalah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Zikirkan la ilaha illallah kapan kita ingat ya. Kalau di kantor boleh la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada apa-apa la ilaha illallah. Ya, tancapkan zikir. Wadkurullah. Kita disuruh banyak zikir ya, supaya hati kita ini enggak terlalu ambisius pada dunia. Zikir wasabbihu bukratan wa asila ya. Ayo kita berbanyak zikir, apalagi di bulan Ramadan ya. Kita memperbanyak zikir, kita banyak sholawat ya. Ini kesempatan kita ini hari ini ya. Kerja tetap kerja ya.
Jangan kemudian ke masjid, nggak kerja, pegang tasbih, jangan. Anda kerja, tapi zikir kan bisa dilakukan di mana aja ya. Kenapa? Fadhkuruni adzkurkum. Berzikirlah, aku akan ingat engkau. Ya. Kalau kamu ingat aku, kata Allah, aku ingat engkau. Tidak harus di masjid, Pak. Di masjid bagus. Di kantor, dimanapun kita boleh ya. Ya. Boleh Anda dimanapun boleh ya. Waskuri wala takfurun. Dan bersyukurlah, jangan kufur ya. Jangan kufur. Kalau kamu kufur, ya kamu akan dihukum oleh Allah. Baik, mungkin sudah ada yang mulai bertanya. Silakan Pak. Saya lihat tadi sudah ada yang mulai bertanya. Baik, terima kasih Gus Fahrur, luar biasa pembahasan kita di siang hari ini. Ini sudah banyak yang request sebenarnya pertanyaan, tapi kami memberikan kesempatan untuk 2 pertanyaan dari grup CNG, kemudian nanti dilanjut dengan CHR, dan terakhir nanti CNE. Masing-masing entitas kami berikan kesempatan untuk 2 pertanyaan. Modelnya langsung tanya kemudian langsung jawab, supaya yang tanya ini nggak lupa dengan pertanyaannya, dan yang jawab ini juga nggak ada kesempatan untuk buka buku ini, Gus. Seperti itu, Gus. Silakan, Oke, silakan. kami persilakan dari CNG untuk bertanya. Monggo Bapak Ibu sekalian. Silakan. Ustadz mau tanya Pak Ustadz. Silakan. Pak Ustadz. Silakan. Ya. Roni Pak dari Jakarta. Silakan, Pak, silakan. mau tanya Pak Ustadz tentang zakat penghasilan ya Pak Ustadz ya. Iya, silakan, silakan. Ada teman yang bilang kalau sebetulnya zakat itu kan ada waktunya, ada nisabnya dan segala macam, sehingga zakat penghasilan yang dipotong tiap bulan 2,5% itu meragukan lah isinya kayak gitu. Itu apakah bagaimana pendapat Pak Ustadz tentang zakat penghasilan nih Pak Ustadz? Terus yang kedua Pak Ustadz sekalian juga, kalau perusahaan mengeluarkan zakat, kalau zakat kan saya tahu saya kepada orang per orang ya. Apakah boleh perusahaan itu kemudian mengeluarkan zakat mungkin atas nama perusahaan, atas nama karyawan atau bagaimana gitu? Bagaimana Pak Ustadz ya? Makasih Pak Ustadz. Baik, jadi zakat penghasilan itu gimana? Ya memang begini. Pada awalnya, pada dasarnya zakat itu memang ada batasnya ya. Jadi tidak semua orang wajib zakat. Zakat itu beda dengan pajak. Kalau pajak itu penghasilan berapapun Anda dipotong pajak ya. Tapi kalau zakat sebetulnya itu hanya untuk kumpulan harta tertentu yang telah mencapai nisab. Nisab itu adalah batas ambang batas zakat ya. Ambang apa itu batas minimal. Jadi kalau di bawah minimal Anda tidak wajib zakat, ya kan? Wajibnya kapan? Memang benar itu adalah setelah terkumpul selama 1 tahun. Terus kok ada ulama yang mewajibkan zakat profesi atau zakat apa yang Anda tanyakan tadi itu zakat penghasilan. Itu adalah istihad ulama hari ini ya. Istihad ulama hari ini maksudnya begini. Ada seorang ahli fikih di Mesir namanya Dr. Yusuf Qaradawi ya dan juga yang lain. Itu memandang bahwa hari ini zakat ini harus digalakkan sedemikian rupa. Kalau nunggu setahun nanti orang-orang nggak bayar gitu loh Pak. Karena banyak orang yang punya profesi ya seperti pengacara, seperti direksi, ya ratusan juta. Kalau dikeluarkan di akhir tahun dihitung, dia jadi eman. Dia jadi sayang. Maka disuruh ngeluarin setiap bulan itu dalam mereka mencicil. Mencicil supaya dia tidak apa namanya tidak eman. Boleh dicicil, boleh. Tapi kan ada ininya Pak Ustadz, ada akadnya Pak Ustadz, kalau nggak salah ya Pak Ustadz. Itu bagaimana ya Pak Ustadz? Kalau kita zakat kan ada akadnya nih. Kalau ya. Jadi gini, Anda boleh mengeluarkan setiap bulan kalau Anda beri kuasa. Jadi ini saya menguasakan ambil zakat saya 2,5%. Kalau seandainya akhir tahun ternyata tidak memenuhi nisab, ya itu Anda bisa niatkan sebagai sedekah. Oh. Tidak masalah. Ya, zakat itu wajib, tapi kalau sedekah itu kan tidak ada batas minimalnya. Ya. Jadi kalau seandainya saya keluarin aja setiap bulan 1 juta, oh ternyata akhir tahun zakat saya itu hanya 6 juta, saya sudah ngeluarin 12 juta, oh tidak masalah kalau lebih. Ya.
Atau ternyata saya belum kategori wajib zakat. Ternyata gaji saya kalau di total setahun itu atau dan pendapat yang harta kita kumpulkan, kalau ada nisab kan wajib zakat. Lah, oh ternyata kok nggak mencapai nisab, ya itu jadi sedekah. Kalau Anda ikhlas itu jadi sedekah, ya itu jadi sedekah, Pak. Artinya Anda dapat pahala. Kalau Anda ikhlas, ya kan. Masalahnya Anda ikhlas nggak dipotongnya. Kalau Anda ikhlas, atau Anda harus berusaha ikhlas, karena kalau PNS itu kan dipotong di gaji ya. Ya, bagaimana Anda ikhlas ya dipotong, ikhlas juga dipotong, ya saya anjurkan ikhlas saja. Daripada Anda tidak dapat pahala kan. Ya, memang asalnya wajibnya zakat itu pada limit, ada limit yaitu nisab. Nisab itu batas. Ya. Sekadar emas murni 85 gram terendahnya. Ya, kalau kan 85 juta lah. Ya. Kalau taruhlah kita taruh harga emas murni 1 gram 1 juta umpamanya. Kalau kita punya emas, uang atau emas sekadar 1 nisab, sudah dalam 1 tahun maka kita wajib zakat. Ya kan? Nah, pekerjaan kita gimana? Sebenarnya zakat profesi itu ijtihad. Itu baru. Zaman Nabi kan belum ada profesi. Zaman Nabi belum ada profesi. Ada ulama kemudian yang berijtihad bahwa profesi ini harus diwajibkan zakat. Sebab apa? Sebab mereka itu mendapatkannya itu dengan apa? Dengan mudah. Ya sama dengan petani dapat ini. Karena itu ini ijtihad ya. Saya katakan ini ijtihad. Artinya ada orang setuju, ada orang tidak setuju, silakan aja ya. Anda boleh setuju, Anda boleh tidak setuju zakat profesi karena memang dalilnya dari Nabi tidak ada. Itu pengembangan dari kekinian, Pak. Karena kalau zaman dulu kan belum ada profesi yang gajinya 1M, 5M. Ya kan hari ini kan direksi BUMN gajinya 500 juta. Kalau nggak zakat kok enak banget. Petani cuma dapat 1 hektar 40 juta. Zakat 10%. Ya, zakatnya petani 10% loh Pak. Padi itu. Atau 5%. Lah sementara konglomerat yang duitnya triliunan masa nggak kena zakat. Kok apes ini petani, orang nggak mau jadi petani nanti. Makanya kemudian walaupun dia secara umum kan kena kewajiban zakatnya apa? Zakatnya harta yang disimpan. Tapi secara letterlek profesi memang belum ada. Zaman Nabi belum ada profesi. Ya. Makanya ya kalau dibilang itu baru, iya baru. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tetapi kalau dari segi harta terkumpul wajib zakat, sepakat. Kalau saya direksi BUMN, gaji 500 juta. 1 tahun dapat 6 miliar. Dipotong ini itu terkumpul deposito ada 3M umpamanya. Ya saya wajib zakat, tapi dari yang 3M, bukan dari yang 6M. Kan yang kebutuhan harian udah tidak dihitung, Pak. Yang dihitung sebetulnya yang tersisa. Gitu. Terus kalau zakat perusahaan gimana? Perusahaan sebetulnya gak wajib zakat, Pak. Yang wajib zakat orangnya. Ya, orangnya. Pemilik perusahaan wajib zakat. Adapun kalau pemilik zakat perusahaan itu mengeluarkan zakat, tapi diambilkan dari perusahaan ya boleh-boleh aja. Itu kan zakatnya pemilik saham, Pak. Cuma dia supaya memotong pajak umpamanya dikeluarkan dari rekening perusahaan. Silakan saja. Tapi dia niati sebagai zakatnya siapa? Ya zakatnya pemilik, Pak. Ya kan? Perusahaan ini milik siapa? Kan milik penanam modal, loh. Jadi yang zakat ya sebenarnya yang punya modal. Seandainya saya punya saham di CNG ini berapa 10 miliar. Saya yang mengeluarkan zakatnya. Kalau perusahaan mengeluarkan zakatnya, ya itu sebagai pengeluaran dari pemiliknya. Kalau pemiliknya itu non muslim ya berarti itu sedekah. Ya tidak masalah Pak, orang non muslim sedekah boleh loh. Ya, orang non muslim itu mau apa namanya? Orang non muslim itu membayar zakat bagus-bagus saja ya, tidak ada masalah ya. Orang muslim boleh mengeluarkan sedekah, mengeluarkan infak boleh-boleh aja, bagus-bagus saja. Ya. Ini perusahaannya orang non muslim silakan aja, jadi namanya bukan zakat, itu infak atau sedekah ya. Silakan yang lain. Baik, terima kasih. Silakan yang lain dari CNG, satu penanya lagi. Monggo silakan. Kami persilakan dari CNG.
sambil nunggu langsung dari CHR kami persilakan jika ada yang mau disampaikan pertanyaan untuk Gus Fahrur. Silakan. CHR, Pak Agus, mungkin ada yang mau disampaikan Pak. Bu Reti, Pak Rian, Monggo, Pak monggo. Wandi, kami persilakan. Monggo, boleh tanya soal yang lain, boleh. CHR kami lewati, nanti sambil nunggu dari CNE, CNE ada pertanyaan dari Pak Novi. Silakan. Assalamualaikum Yai. Salam. Dari Surabaya Yai. Silakan. Yai tadi kami sempat menyimak bahwasanya kan sebenarnya urusan dunia itu pada umumnya nggak jauh-jauh, tadi sempat terucap juga urusan satu harta, terus kemudian tahta, ketiga wanita pada umumnya ya. Iya. Nah, ini pasti semua orang kan manusiawi ya. Pasti pengennya, kami pribadi juga pengen punya tiga-tiganya itu. Cuman pada saat diterangkan jadinya mikir-mikir juga gitu kan. Karena kalau melihat baginda Rasul Nabi Muhammad SAW gitu kan, rumah beliau aja juga begitu sederhananya gitu kan. Masa kita harus lebih rumah mewah-mewah seperti apa. Nah, ini yang kami ingin tanyakan, gimana caranya kalau kami ini pengen juga ya ada harta, tahta, wanita, semuanya pasti manusiawi ya, tapi tetap mendapatkan ridho dan keberkahannya ya. Itu caranya bagaimana? Mungkin ada tips dan triknya atau mungkin sekalian diijazahi begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Rasul memilih hidup sederhana, iya. Tetapi Rasul tidak menyuruh kita semua seperti dia. Jadi kita ini, umat ini diberi kebebasan. Memang Nabi memilih hidup sederhana. Nabi memilih hidup sederhana, miskin. Kalau ada harta dibagi, Sebetulnya banyak sekali harta, tapi dibagi-bagi semua. Memang Nabi tidak ingin menyimpan harta. Nabi mencontohkan kehidupan yang sederhana, terus berbagi, ya, memberikan pada orang lain. Ya. Tetapi kalau kita kaya boleh. Faktanya sahabat-sahabat Nabi itu banyak yang kaya loh ya. Misalnya Abdurrahman bin itu hartanya kalau dihitung sekali triliun. Ya. Ada yang namanya sahabat Anas bin Malik juga kaya. Ada yang namanya sahabat Abu Bakar itu ya konglomerat. Meskipun akhirnya hartanya diberikan semua. Umar itu juga kaya. Utsman itu pengusaha kaya. Ya. Jadi sahabat Nabi tidak miskin semua. Dari 4 sahabat Nabi itu yang miskin Sayyidina Ali. Kalau 4 yang utama ya Abu Bakar, Umar, Utsman ini kaya semua. Yang miskin Ali. Ali ini memang pemuda pencari ilmu, ilmuwan. Dia bukan konglomerat. Abu Bakar konglomerat pedagang. Umar bangsawan, Utsman pedagang. Ya. Jadi sejarah menyatakan sahabat Nabi itu kaya. 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, itu yang 7 kaya. Ya. Bukan miskin, kaya. Makanya kita bukan tidak boleh kaya, bahkan dalam ayat yang lain ya. Jadi harus kita lihat konteks secara menyeluruh ya. Dalam hadis yang lain Nabi juga mengajarkan orang doa supaya tidak punya hutang. Dalam ayat yang lain, makanya Allah menyuruh kita berdoa fid dunya hasanah, minta kebaikan di dunia. Tentu kebaikan di dunia itu kan banyak hal ya istri yang solihah, ya kecukupan kan, harta yang baik itu kan termasuk di dunia hasanah. Jadi kita ini bukan berarti tidak boleh miskin karena Nabi miskin, tidak. Jadi Nabi itu memberi contoh kesederhanaan. Tetapi Nabi tidak menyuruh semua orang seperti Nabi. Harus ada yang jadi kaya. Siapa yang bangun masjid? Siapa yang bangun madrasah? Ya. Anda boleh kaya, Anda boleh kepingin kaya. Ya. Kalau Anda niatnya baik, ya tipsnya itu. Bahwa saya niat kaya ini untuk ibadah. Saya bekerja ini untuk ibadah. Saya kalau kaya, saya ingin bangun masjid, saya ingin bangun pesantren, saya ingin apa. Itu Anda ibadah. Ya. Pekerjaan Anda itu ibadah. Ya. Jangan salah loh ya. Jadi dalam kitab Ihya, itu kitab sufi, kitab tasawuf, kitab Ihya. Saya biasanya ngajar kitab Ihya di Masjid Akbar kalau malam Selasa sebelum pandemi. Itu Nabi mengajarkan bagaimana bekerja itu ibadah. Ya.
Ada sebuah hadis di kitab Ihya disebutkan ada anak muda pergi bawa parang mau cari kayu ke hutan. Ada sahabat ngomelin dia. Wah ini kuat, tenaganya kuat kok dibuat cari kayu. Kenapa nggak dibuat untuk jihad fisabilillah, untuk ikut perang? Oleh Nabi ditegur, jangan ditegur begitu. Jangan mengatakan begitu, kata Nabi. Anak muda ini kalau dia pergi kerja cari kayu, ya bawa tali cari kayu dijual untuk mencukupi kehidupannya, supaya tidak minta-minta, supaya tidak mengemis, supaya tidak mencuri. Dia sedang beribadah. Nabi mengatakan begitu. Siapa orang bekerja untuk mencukupi dirinya, supaya tidak minta-minta, supaya tidak mencuri, supaya bisa bersedekah, dia akan dibangkitkan Allah kelak di hari kiamat dan wajahnya seperti bulan purnama. Ya. Artinya kaya itu baik ya. Jadi jangan dilihat cuma hadis yang mengatakan miskin, hadis yang mengatakan kaya juga banyak. Ada satu lagi hadis, ini tips. Kalau yang soal tips begini, ini yang saya yakini ya, ini boleh diamalkan. Saya menerima ijazah ya, nasihat dari orang tua saya. Ayah saya dulu memberi satu sugesti kepada saya. Nah, kata ayah saya, kamu tidak akan hidup miskin. Jadi ayah saya itu membesarkan hati saya. Saya ditinggal mati ayah saya sebelum menikah. Ya, saya masih umur 22 tahun, ayah saya meninggal. Ayah saya bilang, nak kamu tidak akan hidup miskin. Jadi ayah saya sudah punya feeling mau meninggal. Saya dipanggil duduk dan dia memberi satu sugesti pada saya. Kalau bahasa Jawa begini, kon gak kira melarat. Kamu gak akan hidup miskin. Kamu gak akan hidup susah. Kata ayah saya. Padahal ayah saya tidak punya perusahaan. Ayah saya bukan konglomerat. Ayah saya tidak punya PT. Ayah saya bukan pengebor minyak, ayah saya hanya seorang kiai. Tapi ayah saya mengatakan apa? Kamu tidak akan miskin kalau kamu setiap malam rajin membaca surat Al-Waqiah. Ya. Setiap malam baca apa? Surat Al-Waqiah. Kenapa itu? Karena Rasulullah SAW bersabda, man qara'a surat Al-Waqiah kulla lailah lam tusibhu faqatun abadan. Barang siapa setiap malam baca surat Waqiah, dia tidak akan melarat, tidak akan miskin selama-lamanya. Artinya Nabi juga memberi garansi ya, supaya kita nggak miskin. Ya, baca setiap malam surat Waqiah. Dan ini terbukti. Orang-orang yang kesulitan ekonomi, saya suruh wiritan baca surat Waqiah, tapi setiap malam ya. Jangan setiap nggak punya uang. Bacanya setiap malam minimal selama 3 tahun. Ya. Istiqomah 3 tahun. Jangan berhenti. Mobil tuh. Ya, ada istiqomah. Saya mengamalkan ini. Setiap malam ya saya berusaha baca surat Waqiah. Di pesantren saya di Malang setiap hari saya wajibkan baca Yasin, Waqiah, Al-Mulk. Ya, 3 ayat itu surat yang dipilih ayah saya, orang tua saya, setiap malam suruh baca itu. Surat Yasin itu gunanya untuk kebaikan hidup. Yasin itu jantungnya Al-Quran. Yasin qalbul Quran. Yasin itu hatinya Al-Quran. Ya. Kemudian Waqiah itu untuk rezekinya. Ya. Suratul Ghina, surat kaya. Al-Mulk itu untuk supaya kita bebas dari siksa kubur. Ya. Nah, 3 itu yang dianjurkan dibaca. Ya. Jadi Anda boleh kaya, Anda boleh bekerja dengan baik, ya, tapi niatnya yang baik. Saya kepingin mencukupi anak istri, agar bisa beribadah, agar bisa naik haji, agar bisa bersedekah, agar bisa berzakat. Anda boleh kaya, ya. Kaya tapi dengan niat ibadah, ya. Kaya tapi untuk kebaikan, boleh, ya. Lebih bagus mana, Ustadz? Miskin, sabar, ya. Dengan kaya, bersyukur. Menurut ulama fikih lebih baik kaya. Ya. Anda miskin, sabar, sederhana, ya, rumahnya tipe 26, sepedanya butut, sepatunya jelek, bajunya lusuh. Dengan Anda naik Mercedes, rumahnya lantai 5, deposito 1 triliun, lebih bagus Anda jadi orang kaya. Ya, lebih baik Anda jadi orang kaya. Tapi kalau bersyukur lebih, ya. Sebab kalau Anda miskin, kalau Anda miskin itu untuk Anda sendiri, ya kan? Kalau kamu miskin, pahalanya kan kamu nikmati sendiri kan? Kalau kamu miskin, sabar, rajin ke masjid, Anda jadi orang baik. Anda jadi orang baik. Tapi nikmat itu Anda nikmati sendiri. Betul nggak?
ya kan? Iya, insya Allah. Tapi kalau Anda kaya, Anda bangun masjid, ada 1.000 orang yang ikut sholat. Kalau Anda kaya, Anda bangun pesantren, ada 5.000 santri gratis, hafal Quran semua, ada 5.000 orang yang bersyukur. Ya, kenapa saya katakan lebih baik Anda kaya? Ya. Oh, saya membangun pesantren di Malang ini. Saya kepingin lebih kaya. Untuk apa? Saya supaya ingin bisa bantu banyak orang sekolah. Ya. Saya kepingin lebih banyak orang yang bisa pesantren dengan gratis. Ya. Saya punya lembaga amil zakat di sini untuk membiayai mereka itu. Ya. Jadi Anda kaya, Anda lebih baik. Ya. Kalau Anda bersyukur. Ya. Kalau Anda tidak pelit. Ya. Ada yang lain? Baik, luar biasa. Pak Novi cukup ya. Alhamdulillah. Dari CAR, Pak Prayit mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak? Sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na, santri ini ya. Amin. Baik, dari CAR, masih adakah yang mau untuk disampaikan kepada Gus Fahrur? Boleh nanya, Mas? Oke, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Wasis Pak dari Jakarta. Tadi saya dengarkan informasi dari Pak Ustadz bahwasanya cinta dunia itu tidak apa-apa, asal kita mendapatkannya itu dengan jalan yang baik. Terusnya kita tidak takut kehilangan itu semua, sehingga kita tidak berani berbuat baik. Terusnya jangan pelit juga, jangan sombong dan segala macamnya. Terus ada hadis juga bahwasanya apabila kita mengejar dunia maka kita mendapatkan dunia, tapi kalau kita mengejar akhirat maka kita mendapatkan dua-duanya. Itu gimana korelasinya Pak Ustadz? Oh ya, itu betul. Jadi cerahannya. Iya. Jadi begini, kalau Anda mencari akhirat Anda akan dapat dua-duanya. Iya, seperti kalau Anda menanam padi, Anda dapat rumput ya kan? Tapi kalau Anda menanam rumput, Anda tidak dapat padinya. Kalau Anda hanya cari dunia, ya Anda akan hanya dapat dunia aja. Ya seperti orang-orang yang tidak beriman. Ya. Mereka hanya mencari dunia untuk dunia kan. Ya mereka dapat harta hanya untuk senang-senang, palestir. Ya sudah, mereka dapat dunia ya dan tidak dapat akhirat. Karena apa? Mereka tidak beriman. Ya. Jadi itu konteks yang berbeda. Itu konteks yang Anda sebutkan itu adalah ketika orang itu memilih dunia atau akhirat. Kalau dia hanya milih dunia ya sudah selesai. Artinya dunia tanpa akhirat. Gitu. Tapi kalau Anda memilih dunia dan akhirat, Anda bisa. Atau Anda mengutamakan akhirat, Anda bisa. Anda memilih, jadi kan pilihannya begini. Anda milih dunia saja atau akhirat saja. Atau Anda pilih dua-duanya. Ya kan? Ya. Jadi kalau Anda milih dunia aja, Anda tidak akan dapat akhirat. Artinya kalau Anda jadi dunia ini ya seperti orang-orang non-muslim, orang yang tidak beriman, yang penting dia nyaman, senang, sudah tidak ada halal, tidak ada haram, ya, tidak ada zakat, tidak ada apa. Pokoknya hidup adalah hidup, tidak ada akhirat. Ya sudah, akan diberi oleh Allah di dunia. Makanya mereka, ya itu orang tambah kaya itu Amazon Group, Alibaba Group, mana itu grup Tesla. Mereka kaya semua dan mereka tidak perlu akhirat, mereka tidak percaya akhirat. Ya sudah, Allah beri di dunia. Tetapi orang-orang yang percaya akhirat, Allah berikan dunia dan akhirat. Artinya ini yang Anda sebut tadi itu lebih motivasi orang-orang yang bekerja untuk akhirat, para rohaniawan, para juru dakwah, para pejuang-pejuang di jalan Allah. Jangan khawatir. Ya contoh ya, maaf bukan berarti sombong. Saya ini bukan perusahaan, bukan karyawan. Saya sekolah sampai S3. Saya pernah mengenyam pendidikan di luar negeri, tapi saya tidak bekerja di satu perusahaan pun. Saya memilih jalan untuk menjadi pengabdi di pesantren. Saya menjadi guru di pesantren, saya bikin pesantren, dan saya tidak digaji. Ya. Saya memilih jadi relawan, ya, meneruskan perjuangan orang tua saya. Saya tidak digaji, ya, saya tidak ambil gaji. Saya punya satu kampus perguruan tinggi dan saya tidak digaji. Saya punya pesantren, saya tidak digaji. Apakah saya miskin? Enggak, ya kan? Saya hidup ya layak. Saya alhamdulillah Allah beri saya rezeki. Ya mungkin pengamalan seperti itu. Bahwa saya meyakini kalau saya berbuat untuk Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan saya, ya kan? Intan surkumullah yansurkum.
Kalau kamu menolong Allah, Allah akan menolong kamu. Ya. Itu benar. Ya. Tetapi kalau Anda mencari dunia itu tidak salah. Ya. Yang tidak boleh Anda gila dunia. Itu tidak boleh. Ya. Jadi kalau Anda senang, ya manusia memang semua menyenangkan. Zuyyina linnas hubus syahwat kan. Semua manusia itu pasti senang. Ya, senang dengan kenikmatan dunia. Itu apa istilahnya naluri kita semuanya. Ya. Tapi ingat, makanya ayat tadi kan saya bacakan, Allah itu tidak menyalahkan orang itu baik, kaya, tidak salah. Ya. Boleh kaya. Memang siapa yang mengharapkan harta ini? Allah katakan kul man harrama zinatullah. Siapa yang mengharapkan apa keindahan Allah? Tidak ada. Ya. Tidak ada. Tidak ada larangan Anda jadi kaya. Tidak ada. Cuma ada pilihan hidup sederhana, ya. Ada anjuran hidup sederhana, ya. Ya. Itu pilihan-pilihannya. Jadi Anda boleh memilih jadi orang kaya dengan cara yang halal, atau Anda memilih hidup miskin dengan cara yang halal juga. Itu sama bagusnya. Ya. Kalau Anda miskin tapi hatinya penuh dengan kecemburuan, iri, itu jelek. Lebih baik Anda bekerja menjadi kaya. Tapi kalau Anda menjadi miskin itu memang pilihan. Saya ingin hidup sederhana, saya ingin hidup miskin, saya tidak ingin punya orang tanggungan ini itu. Anda ingin hidup menyendiri di hutan, cukup dengan 2 ekor kambing, cukup dengan sepetak sawah. Oh, bagus sekali untuk Anda, ya kan? Manfaatnya untuk Anda sendiri. Tapi kalau Anda memilih saya jadi pengusaha, saya punya ingin 1000 karyawan, saya punya ingin 1000 triliun, boleh. Kenapa? Anda gunakan untuk bangun masjid, bangun madrasah, Anda gunakan untuk kebaikan, Anda santuni orang-orang miskin. Dunia ini banyak orang miskin, Pak. Banyak orang yang butuh makan. Ya. Maka sampai Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwasanya satu lauk sesuap nasi, luqmatun fi qalbin tasilu batna ja'i khairun min bina'i al-fijami. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang sufi, satu suap nasi yang kau berikan di perut orang yang kelaparan itu lebih dari kita ini, Pak. Wadem saya, Pak. Pak Ustadznya ini. lebih baik daripada kamu. Baik, agak ada gangguan ini. Sudah nyambung lagi kayaknya. Nyambung lagi ya. Bapak Ibu sekalian, ini tidak terasa ya, kita sudah melewati waktu yang telah ditentukan oleh panitia. Saya kira cukup untuk ngaji kita di hari ini. Kita sudah ada perwakilan dari CNG dan Surabaya, CR, insya Allah besok aja yang lebih menarik lagi. Pertanyaan-pertanyaan disimpan dulu aja. Bagi yang sudah bertanya tadi dapat tiket gratis ya Gus ya untuk putra-putrinya ngaji dan nyantri di Pondok Pesantren An-Nur Bululawang Malang. Wah. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita akan tutup bersama dengan doa yang kali ini akan dipimpin oleh Gus Fahrur. Kepada beliau kami persilakan Gus untuk tutup dengan doa. Saya mohon maaf kalau telepon saya bisa di-share, Pak. Tidak apa-apa. Kalau ada yang mau tanya via WA juga boleh. Kalau ada yang ngaji saya lewat YouTube juga boleh. Di Facebook juga ada ngaji saya. An-Nur 1 gitu ya. Pondok An-Nur 1. Silakan ya. Kita tutup ngaji hari ini karena waktu terbatas. Doa bersama. Kita bersama-sama berdoa semoga semua diberikan
kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan panjang umur ya. Amin. Semoga rezekinya berkah ya. Amin. Saya doakan semuanya jadi kaya aja. Amin. Ada yang Amin. ada yang ingin miskin nggak? Nggak ada, Gus. Enggak, saya doakan santri saya 2, Pak. Saya doakan mereka jadi orang alim, pintar dan kaya gitu. Amin, amin, amin. Karena hari ini miskin itu sangat menyedihkan, Pak. Kasihan, Pak. Enggak semua orang kuat dicoba jadi miskin ya. Kalau dulu kaya itu simbol kesalahan. Ya, kaya itu dulu simbol. Kalau sekarang saya lihat sebaliknya, Pak. Miskin, Pak. Miskin itu menjadi sumber dosa. Orang miskin jadi pelacur, jadi pencuri, jadi pencopet. Karena apa? Karena miskin kan, bukan karena kaya. Makanya saya doakan semuanya kaya. Amin. Amin. Semoga rezekinya berkah ya. Amin, amin, amin. Mari kita tutup dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina bi jamil ahwal afat wa taqdi lana bi jami'al hajat wa jami'is sayyi'at wa tarfa'una bi innaka 'ala darajat balugha bi aqsal ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma ya ghani ya hamid ya mudya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bi halalika an haramika wa bi ta'atika ma'siyatik wa bi fadlika man siwak. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma alif baina qulubina waslih dhata baina wahdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami sampaikan terima kasih sangat terhadap Gus Fahrur, kepada Bapak Ibu semua. Kita akhiri kegiatan siang hari ini. Kami sebagai Sohibul Bait, apabila ada kekurangan dalam proses penyelenggaraan pengajian ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Ustadz. Hari ini. Mas Hari.